Selamat pagi, kita melanjutkan pembelajaran kita pagi ini. Kali ini kita akan membahas tentang bukti audit, prosedur audit, dan dokumentasi audit. Seperti biasa, saya akan memulai pembelajaran dengan capaian pembelajaran dari topik kita hari ini. Ada 3 capaian pembelajaran. Diharapkan Anda mampu memahami dan menjelaskan kriteria kecukupan dan ketepatan, serta relevansi dan keandalan bukti audit. Kemudian Anda mampu memahami dan menjelaskan prosedur-prosedur untuk memperoleh bukti audit. Yang ketiga, Anda mampu memahami dan menjelaskan tentang dokumentasi audit. Nah, kita bahas yang pertama tentang bukti audit. Ingat bahwa ketika memberikan opini, maka auditor harus mendasarinya dari bukti audit. Kalau kita lihat standar audit 500 tentang bukti audit, di situ dinyatakan bahwa bukti audit ini merupakan informasi yang diperoleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Artinya, auditor tidak mungkin memberikan opini atas laporan keuangan apabila dia tidak memiliki bukti audit yang cukup dan tepat yang dikumpulkan dari prosedur audit. Perhatikan bahwa bukti audit ini bersifat kumulatif. Artinya adalah bukti yang satu itu harus dipandang dalam kaitannya dengan bukti yang lain. Yang diperoleh melalui prosedur audit. Dengan demikian bahwa ketika akan memperoleh bukti audit, maka auditor harus merancang prosedur audit yang tepat agar dia bisa memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, ada 2 istilah yang harus Anda pahami bahwa bukti audit itu harus cukup dan tepat. Ada syarat kecukupan dan ketepatan. Nah, kecukupan dan ketepatan bukti audit itu, kecukupan bukti audit ini ukuran kuantitas bukti audit. Seberapa banyak bukti audit yang harus dikumpulkan. Itu tergantung dari penilaian auditor atas risiko salah saji. Semakin tinggi risiko salah saji, maka auditor harus memperoleh bukti audit yang dibutuhkan. Dia harus memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Jadi semakin tinggi risiko dari laporan keuangan itu, laporan yang dikeluarkan oleh auditi, maka auditor harus mengumpulkan bukti audit yang lebih banyak. Kemudian bukti audit itu juga kecukupannya dipengaruhi oleh kualitas dari bukti audit. Jadi kalau bukti audit semakin berkualitas, maka semakin sedikit bukti yang dibutuhkan tentang kecukupan. Jadi kecukupan itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu penilaian auditor atas risiko salah saji. Semakin berisiko, maka semakin banyak bukti audit. Yang kedua, semakin berkualitas bukti, maka semakin sedikit bukti yang dibutuhkan. Nah, ketepatan bukti audit ini merupakan ukuran dari kualitas bukti audit. Kualitas itu ditentukan oleh relevansi dari bukti dan keandalan bukti audit. Nah, relevansinya misalnya begini. Anda memiliki tujuan audit memperoleh keyakinan bahwa seluruh pengiriman barang telah ditagih. Memperoleh keyakinan memadai bahwa seluruh pengiriman barang telah ditagih berarti asas kelengkapan. Nah, apa bukti audit yang dibutuhkan di sini? Kesalahan dalam merancang prosedur audit itu akan menghasilkan bukti audit yang tidak relevan kepada tujuan dan asersi yang direncanakan oleh auditor. Misalnya, jika Anda membuat tujuan bahwa pengiriman barang seluruhnya telah ditagih, tapi Anda mengambil sampel faktur penjualan, kemudian memeriksa apakah sampel faktur penjualan telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, maka prosedur audit itu tidak akan menghasilkan bukti yang relevan karena tidak mendukung dari bukti audit, dari tujuan audit. Nah, bagaimana yang relevan?
Relevan itu kesesuaian antara tujuan audit, prosedur audit yang dirancang sehingga menghasilkan bukti audit yang diinginkan. Jadi auditor harus concern atau harus peduli atau harus meyakinkan bahwa bukti audit yang dihasilkan itu relevan dengan prosedur audit dan tujuan audit. Bukti audit yang tidak relevan akan menghasilkan kesimpulan audit yang tidak sesuai. Nah, berikutnya adalah keandalan bukti audit. Bagaimana yang dimaksud dengan bukti yang andal? Bukti yang andal itu terutama diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Ini yang paling andal. Mana yang paling andal? Bukti yang dari dalam perusahaan atau dari luar entitas. Bukti yang paling andal itu adalah bukti yang berasal dari luar entitas. Nah, yang dari sumber internal, keandalannya meningkat ketika pengendalian internal di klien kita dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi bukti yang baik itu, bukti audit yang andal itu, kalau dia berasal dari internal, dia dihasilkan dari pengendalian internal yang baik dan dilaksanakan secara efektif. Kemudian, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung. Jadi kalau auditor langsung memperoleh bukti itu jauh lebih andal daripada bukti audit yang mungkin diperoleh secara tidak langsung. Diperoleh secara tidak langsung, misalnya diperoleh dari rekomendasi auditor yang ikut dalam segmen audit yang lain. Kemudian bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari fotokopi atau dari faksimili atau dokumen yang telah difilmkan atau diubah ke bentuk digital atau elektronik. Jadi yang asli lebih diandalkan daripada yang tidak asli. Inilah keandalan bukti audit. Jadi saya ulangi kembali, relevansi itu terkait dengan kualitas dan kuantitas bukti audit. Kemudian keandalan bukti audit itu terkait dengan sumber, dari mana bukti audit itu berasal, apakah berasal dari luar atau dari dalam, atau yang diperoleh langsung auditor atau tidak. Kita lihat, ini dia ya. Dokumen yang dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor, itu adalah dokumen yang paling andal. Misalnya konfirmasi. Kemudian keandalan akan semakin berkurang apabila dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan oleh klien. Jadi yang berasal dari dokumentasi klien tapi dihasilkan oleh pihak eksternal, misalnya faktur pembelian, itu keandalannya lebih rendah daripada misalnya pernyataan dari pemasok tentang saldo hutang. Gitu ya. Dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak internal semakin rendah. Dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal itu keandalannya paling rendah. Jadi dokumen internal itu memiliki keandalan yang lebih rendah daripada dokumen yang diperoleh dari pihak lain atau pihak ketiga. Ini tentang keandalan bukti audit. Baik, kita masuk bagaimana sebenarnya prosedur untuk memperoleh bukti audit. Prosedur untuk memperoleh bukti audit. Ada beberapa prosedur, namun sebelumnya kita harus tahu apa itu prosedur audit. Prosedur audit itu adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit. Pertama disebut prosedur analitikal, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian melakukan inspeksi, melakukan konfirmasi, melakukan permintaan keterangan, melakukan perhitungan,
melakukan penelusuran, berikutnya melakukan pemeriksaan dokumen atau vouching, melakukan pengamatan, melakukan perhitungan ulang, kemudian satu lagi teknik audit berbantuan komputer. Inilah prosedur-prosedur audit yang pada umumnya dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit. Prosedur yang pertama saya jelaskan adalah tentang prosedur analitikal atau analitis. Apa ini? Prosedur analitis mencakup pertimbangan atau perbandingan informasi keuangan entitas dengan misalnya informasi komparatif periode lalu. Ya, jadi informasi keuangan itu dibandingkan dengan informasi tahun lalu, laporan keuangan tahun lalu, atau bisa juga dibandingkan dengan anggaran, perkiraan atau ekspektasi auditor seperti estimasi penyusutan, atau bisa juga informasi keuangan entitas dibandingkan dengan informasi dari perusahaan sejenis. Kenapa? Karena biasanya perusahaan sejenis itu melakukan operasi yang sama dengan entitas yang diaudit atau klien audit kita. Kemudian, prosedur analitis juga mencakup pertimbangan atas hubungan-hubungan di antara unsur-unsur informasi keuangan yang akan diharapkan sebagai suatu pola yang dapat diprediksi berdasarkan pengalaman entitas. Atau antara informasi keuangan dan informasi non-keuangan, seperti hubungan antara beban gaji dan jumlah karyawan. Jadi, prosedur analitis ini mencakup perbandingan-perbandingan antara data keuangan dengan data keuangan atau data keuangan dengan data non-keuangan atau data keuangan dengan ekspektasi atau anggaran. Apa yang diharapkan ketika melakukan prosedur analitis? Sebenarnya auditor bisa mengetahui sebelum melakukan prosedur audit kecenderungan-kecenderungan apa yang terjadi di entitas. Sehingga itu akan memudahkan dia melakukan prosedur audit selanjutnya. Nah, berikutnya, di mana atau kapan auditor melakukan prosedur analitis? Nah, biasanya auditor melakukan prosedur analitis ketika dia pada tahap awal audit saat menaksir risiko audit. Kemudian ketika dia melakukan pengujian substantif, ini biasanya juga sebelum dilakukan pengujian substantif, auditor akan melakukan prosedur analitis. Itu akan mengarahkan dia untuk mengumpulkan bukti audit selanjutnya atau melakukan prosedur audit selanjutnya. Dan yang ketiga, pada tahap akhir audit, biasanya juga dilakukan prosedur analitis untuk membentuk kesimpulan sebelum opini diterbitkan. Jadi ada 3 tahap pada tahap awal, tahap perencanaan. Biasanya dilakukan ketika menaksir risiko audit, kemudian pada saat pengujian substantif, dan pada tahap akhir audit ketika membentuk kesimpulan audit keseluruhan. Berikutnya, prosedur yang biasa dilakukan auditor adalah melakukan inspeksi. Inspeksi ini adalah melihat langsung kepada objek yang diaudit. Biasanya objek yang dilihat langsung itu biasanya adalah dokumen-dokumen dan fasilitas-fasilitas fisik. Dokumen dan fasilitas fisik untuk meyakinkan keberadaan dokumen itu, keaslian dokumen, atau bisa juga keberadaan fasilitas fisik. Misalnya, dia melakukan inspeksi terhadap keberadaan mesin, keberadaan truk, bisa juga lahan, ya, atau juga melakukan inspeksi terhadap keaslian dokumen, atau adakah butir-butir yang tidak wajar pada dokumen tersebut. Prosedur berikutnya, melakukan konfirmasi. Apa yang dimaksud konfirmasi? Konfirmasi merupakan suatu formulir permintaan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Jadi konfirmasi ini dilakukan oleh auditor kepada pihak di luar klien yang diaudit untuk memperoleh jawaban langsung terhadap informasi yang dimintakan. Biasanya konfirmasi ini diberikan kepada bank misalnya, atau kepada pemasok
kepada pelanggan atau kepada pihak yang memang perlu dimintai konfirmasi. Jadi konfirmasi ini merupakan salah satu bukti yang sangat bisa diandalkan untuk bukti audit. Nah, permintaan tertulis tersebut harus mencantumkan instruksi yang meminta penerima mengirimkan jawaban langsung kepada auditor. Jawaban tidak boleh kepada klien, tetapi langsung diberikan kepada auditor. Tetapi surat permintaan tersebut atau konfirmasi itu harus dibuat atas nama klien atau on behalf of, ya, atas nama klien. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah permintaan keterangan atau inquiry. Permintaan keterangan ini biasanya diminta kepada pihak luar, biasanya juga bisa pakar atau pihak-pihak yang mengetahui informasi yang diperlukan oleh auditor. Ya, permintaannya bisa lisan atau tertulis. Misalnya tentang keusangan sediaan, ketertagihan piutang, atau yang lain-lain lah yang memang bisa juga yang auditor tidak memiliki keahlian spesifik tentang itu, maka dia bisa minta permintaan keterangan dari pihak lain. Berikutnya melakukan perhitungan atau counting. Ini biasanya dilakukan untuk aset-aset yang bisa dihitung, misalnya kas, inventory, bisa juga perhitungannya atau dokumen bernomor urut tercetak. Jadi perhitungan langsung kepada objeknya. Berikutnya melakukan penelusuran atau tracing. Penelusuran bagaimana melakukannya? Biasanya yang dilakukan adalah pilih dokumen transaksi dari arsip dokumen sumber, biasanya disampling. Kemudian kita memastikan bahwa informasi tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen sumbernya, kemudian telah dicatat di jurnal dan telah diposting ke buku besar. Nah, prosedur ini biasanya dilakukan untuk menjawab asersi tentang kelengkapan asersi manajemen. Artinya apa? Bahwa seluruh transaksi yang sah itu telah dicatat. Ya, tidak ada lagi transaksi yang memang sah tapi tidak termasuk dalam laporan keuangan. Biasanya prosedur penelusuran ini terkait dengan untuk mengetahui apakah suatu akun dicatat terlalu rendah atau kurang saji. Dalam bahasa Inggrisnya understatement. Contohnya begini. Auditor menetapkan tujuan. Dia ingin memperoleh keyakinan memadai bahwa seluruh penjualan yang sah telah dicatat. Artinya tidak ada lagi penjualan yang sah tapi tidak termasuk dalam piutang atau tidak termasuk dalam akun penjualan. Bagaimana prosedur auditnya? Maka yang pertama, ambil sampel dokumen pengiriman. Karena penjualan itu biasanya diakui ketika pengiriman sudah dilakukan. Ambil sampel dokumen pengiriman, kita periksa kelengkapannya. Dalam hari ini, kelengkapan yang dimaksud di situ telah memenuhi unsur-unsur dokumen yang sah. Penomorannya ada, otorisasinya lengkap, tidak ada salah penjumlahan, itu dokumen-dokumen yang sah. Kemudian periksa apakah dokumen pengiriman tersebut telah memiliki faktur. Nah, kemudian prosedur berikutnya periksa apakah faktur tersebut telah dicatat ke jurnal penjualan. Jadi mulai dari dokumen, kemudian lanjut ke dokumen sumber, dokumen pendukung, dokumen sumber, baru ke jurnal penjualan. Oke, jadi tujuannya untuk mengetahui apakah ada transaksi yang belum dicatat atau transaksi yang disajikan kurang. Prosedur berikutnya ini adalah vouching. Vouching memeriksa kelengkapan dokumen. Ya, jadi bisa saja ada dokumen penjualan atau ada dokumen piutang yang memang tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung. Nah,
biasanya ini diragukan transaksi itu adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan benar-benar sah. Jadi biasanya prosedur vouching ini dilakukan untuk asersi keberadaan dan keterjadian, dan untuk mengetahui apakah akun-akun di laporan keuangan itu lebih saji atau tidak, overstatement atau tidak. Prosedur yang biasa dilakukan adalah maka kita pilihlah ayat jurnal catatan akuntansi, kemudian periksa apakah dokumen-dokumen pendukungnya lengkap. Kalau lengkap, maka transaksi itu bisa disebut transaksi yang sah. Misalnya, tujuan audit adalah memperoleh keyakinan memadai bahwa penjualan merupakan penjualan yang terjadi pada periode tersebut. Maka, ambil sampel faktur penjualan, periksa kelengkapan dan kesesuaian serta otorisasi dokumen pendukungnya. Bisa juga ditambahi dengan periksa apakah dicatat dalam periode yang sesuai. Jadi vouching itu memeriksa kelengkapan dokumen. Dokumen yang lengkap, otorisasinya lengkap, itu menunjukkan dokumen itu sah, benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Prosedur audit berikutnya adalah melakukan pengamatan atau observing. Jadi pengamatan, auditor mengamati, biasanya ini dilakukan pada saat pengujian pengendalian. Apa yang diamati? Yang diamati adalah pelaksanaan suatu aktivitas atau proses yang dilakukan oleh klien. Nah, biasanya objek-objek yang diamati oleh auditor adalah personil yang melakukannya, prosedur yang dilakukan, dan proses-proses yang dilakukan. Biasanya pengamatan ini dilakukan ketika misalnya pengamatan perhitungan sediaan. Jadi yang melakukan perhitungan itu adalah klien. Auditor hanya mengamati bagaimana prosedur-prosedur pemeriksaan atau perhitungan sediaan itu dilakukan oleh klien. Jadi yang diamati ini adalah personil dan proses-prosesnya. Nah, dari pengamatan itu nanti auditor bisa memperoleh keyakinan bahwa prosedur-prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan, dan bisa juga pengamatan itu akan meyakinkan auditor bahwa saldo dari atau fisik dari aset itu benar-benar ada pada saat itu. Jadi pengamatan bukan auditor yang melakukan, tetapi dia hanya melihat bagaimana personil melakukan pekerjaan, bagaimana prosedur-prosedur dan proses-proses dilaksanakan. Jadi pengamatannya langsung oleh auditor. Kemudian prosedur berikutnya adalah pelaksanaan ulang atau reperforming. Pelaksanaan ulang, kenapa dikatakan ulang? Kita melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh auditor. Misalnya melakukan penjumlahan kembali, menghitung ulang biaya depresiasi, menghitung ulang akrual bunga. Bisa saja apa yang ditemukan auditor itu bisa berbeda dengan apa yang sudah dihitung oleh klien. Ini gunanya pelaksanaan ulang atau reperforming. Nanti bukti yang dihasilkan adalah bukti pelaksanaan ulang ini. Ya. Prosedur berikutnya, ini teknik audit berbantuan komputer. Pada saat ini, hampir sebagian besar audit dilakukan berbantuan komputer. Nah, dengan teknik audit berbantuan komputer, auditor menggunakan media elektronik untuk melakukan beberapa prosedur audit. Misalnya, melakukan perhitungan ulangan dan perbandingan yang dilakukan dalam prosedur analitikal, melakukan sampel piutang usaha untuk dikirimi surat konfirmasi, itu dilakukan semua oleh software audit. Banyak software audit yang ada sekarang, misalnya generalized audit software, gitu ya, bisa banyak. Kita masuk kepada segmen berikutnya tentang dokumentasi audit. Dokumentasi audit ini diatur dalam Standar Auditing Seksi 230. Nah, apa itu dokumentasi audit? Ingat bahwa standar audit mewajibkan auditor menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan.
Dokumentasi audit ini merupakan dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan oleh auditor, dokumentasi atas bukti audit relevan yang diperoleh. Dan dokumentasi audit ini dalam beberapa hal atau dalam beberapa kantor akuntan publik sering juga disebut kertas kerja. Kertas kerja. Nah, dokumentasi audit memberikan bukti bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan audit. Juga memberikan bukti bahwa audit itu telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perhatikan bagaimana pentingnya dokumentasi audit itu dalam audit atas laporan keuangan. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah audit telah direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, kalau misalnya auditor tidak memiliki dokumentasi atas audit. Nah, ada beberapa tujuan tambahan dari dokumentasi audit. Yang pertama adalah membantu tim audit atau tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervisi untuk mengarahkan dan menyupervisi proses audit serta menunaikan tanggung jawab penelaahan. Dokumentasi audit ini juga memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka, juga menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. Dokumentasi audit juga memungkinkan dilaksanakan penelaahan dan inspeksi atas pengendalian mutu, dan memungkinkan juga pihak eksternal melakukan inspeksi apakah audit sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inilah tujuan dokumentasi audit. Berikutnya, siapa yang memiliki kertas kerja atau dokumentasi audit? Anda harus mengetahui bahwa dokumentasi audit itu milik kantor akuntan publik, milik auditor. Namun dalam kepemilikan tersebut ada beberapa hal yang kalau Anda ingat ketika kita membahas kode etik, maka kerahasiaan informasi klien. Dokumentasi audit itu berisi informasi tentang klien. Kode etik mengharuskan auditor harus menjaga kerahasiaan informasi klien. Apakah tidak bisa dibuka? Boleh, apabila diizinkan klien dan diminta, ingat ya, diizinkan dan diminta oleh hukum atau pengadilan. Ya. Kemudian, bagaimana pengumpulan folder audit? Folder audit itu harus dikumpulkan selama masa proses audit dilaksanakan. Nah, kalaupun dalam proses audit tidak bisa dikumpulkan seluruhnya, diberi batas tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor, seluruh folder audit sudah harus lengkap. Karena bisa saja dalam proses audit ada beberapa hal atau ada beberapa informasi yang belum bisa didokumentasikan atau perlu dikonfirmasi ulang. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan auditor atau berapa lama auditor harus menyimpan dokumentasi atau kertas kerja ini? Nah, standar auditing menyarankan bahwa minimum dokumentasi audit itu disimpan oleh auditor selama 5 tahun sejak tanggal laporan auditor. 5 tahun sejak tanggal laporan auditor itu harus disimpan oleh kantor akuntan publik. Nah, kita masuk ke sekarang, apa sih bagian-bagian dokumentasi audit atau kertas kerja tersebut? Biasanya kertas kerja itu ada 2. Yang pertama disebut dengan folder arsip permanen, yang kedua folder arsip audit tahun berjalan. Folder arsip permanen atau permanent file ini berisi data historis yang berguna untuk beberapa periode audit. Jadi informasi yang ada di arsip permanen itu berlaku kalau ada misalnya audit berlanjut gitu ya, itu masih bisa digunakan karena memang itu berisi tentang informasi klien. Yang berikutnya folder audit tahun berjalan ini hanya berisi tentang prosedur audit yang dijalankan pada tahun tersebut. Kita lanjutkan tentang arsip permanen. Apa isinya? Salinan dokumen atau kontrak
bisa juga yang asli, kalau memang ada yang asli, yang akan dibutuhkan dalam audit yang berlanjut, termasuk anggaran dasar perusahaan, daftar akun, notulen rapat, kontrak-kontrak gitu ya, yang memang akan dibutuhkan dalam beberapa kali audit yang berlanjut. Bisa juga arsip permanen itu diisi analisis-analisis tahun sebelumnya atas akun-akun, ya. Kemudian ada juga kantor akuntan publik memasukkan dalam arsip permanen informasi terhadap pemahaman atas SPI dan risiko-risiko audit. Jadi supaya audit berikutnya dia lebih mudah untuk memahaminya, maka dimasukkan ke arsip permanen. Nah, apa yang ada dalam arsip tahun berjalan? Arsip tahun berjalan itu biasanya berisi program audit. Program audit ini apa isinya? Biasanya program audit ini berisi tujuan audit dan prosedur audit, serta personil-personil yang melaksanakan prosedur audit. Jadi dalam program audit ini jelas tertera apa yang harus dilakukan, apa tujuannya, dan siapa yang melaksanakan. Kemudian dalam arsip tahun berjalan berisi juga informasi-informasi umum yang memang diperlukan dalam audit tahun berjalan. Kemudian kertas kerja neraca dan kertas kerja rugi laba, ya, yang didukung oleh schedule induk atau lead schedule dan schedule pendukung atau supporting schedule. Supporting schedule ini misalnya segala sesuatu yang mendukung angka-angka di laporan keuangan. Misalnya surat konfirmasi, hasil analisis, ya, daftar uji, macam-macam. Pokoknya apa yang mendukung audit atas laporan keuangan maka dimasukkan ke schedule pendukung. Kemudian yang terakhir adalah ada ikhtisar penyesuaian dan reklasifikasi yang diusulkan. Inilah isi dari arsip audit tahun berjalan. Ingat ya, ada dua arsip, arsip permanen dan arsip tahun berjalan. Nah, kita lihat bagaimana arsip tahun berjalan itu. Misalnya ini laporan posisi keuangan perusahaan, ada kas 10, piutang dagang 25. Nah, laporan posisi keuangan ini kemudian dibuat dalam kertas kerja neraca. Laporan rugi laba nanti dipindahkan ke kertas kerja rugi laba. Jadi bentuknya biasanya begini, ada nomor akun, nama akun, referensi, ingat ya, harus ada referensi. Jadi referensi itu seperti daftar isi dari kertas kerja kita. Kemudian saldo sebelum audit, penyesuaian dan reklasifikasi, debit dan kredit, saldo setelah audit. Penyesuaian dan reklasifikasi nanti akan diisi setelah seluruh segmen audit sudah dilaksanakan. Ya, nanti diisi. Jadi pada awal pembuatan kertas kerja neraca, penyesuaian dan reklasifikasi ini, ya ini penyesuaian dan reklasifikasi belum diisi. Ini diisi ketika segmen audit sudah selesai dilakukan atau hampir keseluruhan audit selesai dilakukan. Nah, kemudian schedule induk piutang. Masing-masing akun, misalnya kas, piutang dagang, bisa dibuat schedule induk ya, schedule induk. Kalau misalnya kita mengaudit kas, maka dibuat schedule induk kas. Kalau kita mau mengaudit piutang dagang, dibuat schedule induk piutang dagang. Kemudian harus ada indeks silang. Ini ya, saya warnai B. Nah, di schedule induk dia harus ada juga indeksnya B. Jadi artinya ini mendukung piutang dagang yang di kertas kerja neraca. Nah, apabila misalnya piutang dagang ini perlu lagi dibuat kertas kerja pendukung A1 dan A2, maka akan dibuat lagi kertas kerja berikutnya. Itulah yang disebut dengan schedule pendukung. Jadi harus ada referensi silang antara schedule pendukung ke lead schedule ke kertas kerja neraca atau kertas kerja rugi laba. Nah, beginilah sistematika dari kertas kerja neraca, kertas kerja induk, dan kertas kerja pendukung. Nah, bagaimana karakteristik dari dokumentasi audit yang baik? Ya, karakteristik dari dokumentasi audit yang bagus adalah setiap file audit harus berisi nama klien, periode audit, judul kertas kerja, inisial atau paraf dari pembuat, kemudian tanggal kertas kerja,
dan kode indeks. Jadi seperti ini harus ada nama klien siapa, kertas kerjanya, periode audit. Ini untuk menyederhanakan dikosongkan, tapi sebenarnya itu harus ada. Kemudian dokumentasi audit harus memiliki indeks dan referensi silang. Ini indeks, referensi silangnya, ini ya referensi silang. Skedul pendukung juga begitu, ini ya referensi. Kemudian dokumentasi audit yang lengkap harus mengindikasikan prosedur audit yang dilakukan. Jadi dalam dokumentasi audit itu harus kelihatan bahwa prosedur audit sudah dilakukan. Dari mana kita mengetahuinya? Biasanya ada pernyataan atau deskripsi tertulis. Biasanya ada narasinya di setiap kertas kerja. Kemudian di setiap kertas kerja dan di program audit itu harus ada inisial, nama, dan paraf. Paraf ya. Paraf di program audit sebagai tanda prosedur tersebut dilaksanakan. Berikutnya, sebagai bukti bahwa prosedur audit dilakukan, harus ada tick mark. Tick mark ini seperti tulis tangan cepat yang distandarkan. Ya, jadi misalnya kalau dibikin tick mark checklist, itu artinya sudah dilaksanakan prosedur audit gitu ya. Jadi setiap kantor akuntan publik biasanya memiliki standar tick mark. Berikutnya, dokumentasi audit harus dilengkapi skedul pendukung. Misalnya surat konfirmasi, dokumen permintaan keterangan, dan lain-lain. Dokumentasi audit yang bagus harus dilengkapi kesimpulan. Jadi setiap segmen audit, setiap kertas kerja harus ada kesimpulannya. Biasanya kesimpulannya apakah memang misalnya piutang dagang telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Itu harus ada kesimpulannya. Jadi ingat bahwa dokumentasi audit yang baik harus memuat kesimpulan. Oke, begitulah topik kita hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan post-test dan pre-test. Terima kasih.